pagi, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar sejarah peminatan. Nah, pada pertemuan ini ya kita akan membahas konferensi meja bundar. Nah, sebelumnya didik kami kemarin minggu sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana negara-negara dan yang mendukung dan menolak kemerdekaan Indonesia serta peranan PBB dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas konferensi meja bundar. Oke, silakan perhatikan dan pahami dengan seksama ya. Nah, yang pertama sekali ya kompetensi dasar pada pertemuan kali ini diambil dari 3.1, yaitu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kamu mampu menganalisis secara kritis respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dengan baik dan benar, ya khususnya nanti peranan konferensi meja bundar. Nah, kali ini ya KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, yaitu di Den Haag atau di Belanda. Konferensi meja bundar digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Ya, diplomasi itu berarti dengan cara perjanjian ya. Nah, beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya yaitu perundingan Linggarjati, Renville, dan juga perjanjian Rom-Royet ya. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB ya. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan konferensi meja bundar itu berhasil ditandatangani. Nah, coba perhatikan ya, ini gambar peserta ya KMB, di mana ketuanya itu adalah Willem Drees, yaitu politikus Belanda, Perdana Menteri Belanda ya, pada tanggal 5 Juli 1886 di Amsterdam atau Belanda. Nah, sedangkan dari delegasi Indonesia itu ada Muhammad Hatta, yaitu tokoh pejuang, negarawan, ekonomi, wakil presiden Indonesia yang pertama ya. Nah, lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu ada delegasi dari Belanda, itu ada Johannes Hendrikus van Marsseven ya. Nah, kemudian ada dari Unci, yaitu Thomas Kingston Churchill ya. Nah, di mana ini adalah Thomas ini pegawai negara Australia ya, atau diplomat Australia dan penulis serta jurnalis. Nah, inilah peserta dari konferensi meja bundar. Nah, adapun isi konferensi meja bundar ya. Nah, pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat ya akan diadakan perundingan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia atau kerjasama Indonesia dengan Belanda dan dikepalai oleh kepala pemimpin Raja Belanda. Lalu kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia ya, dengan catatan ya kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Selanjutnya tentara kerajaan Belanda ya mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya akan diberlakukan dan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Nah, inilah isi dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan tadi di Den Haag. Oke. Nah, selanjutnya pada akhir Desember 1949
KMB mengeluarkan hasil yang menyatakan bahwa Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Nah, kemudian tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan dari negara Belanda, di mana pihak Belanda ditangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan ya, Mr. A.M. J.A. Sassen, sedangkan delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta. Nah, pada waktu yang sama di Jakarta ya, Sultan Hamengkubuwono IX dan wakil tertinggi mahkota menandatangani naskah pengakuan kedaulatan ya. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, maka Indonesia berubah bentuk negaranya dari negara serikat ya menjadi negara Republik Indonesia Serikat ya. Dari ulangi, dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia ya berubah bentuk negaranya yaitu menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Oke. Nah, konferensi meja bundar ya yang tadi sudah dilaksanakan itu tidak berjalan begitu saja dengan baik ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama itu adalah masalah istilah pengakuan kedaulatan. Lalu yang kedua, masalah Uni Indonesia Belanda. Lalu yang ketiga, masalah hutang ya. Nah, ini boleh kamu lihat penjelasannya ya. Kalau dia masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan itu, Indonesia menghendaki adanya pengakuan ya atau penggunaan istilah kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan ya, penyerahan kedaulatan. Lalu kalau dia masalah Uni Indonesia, Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama bebas tanpa ada organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama luas dengan organisasi yang luas pula ya. Sedangkan masalah hutang, Indonesia mengakui ya hanya hutang-hutang Hindia Belanda sampai penyerahannya saja kepada Jepang, dan sebaliknya Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan ataupun hutang-hutang Hindia Belanda pada saat itu ya. Nah, kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari konferensi meja bundar. Yang pertama itu adalah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, lalu Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai ya. Kemudian bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, demikianlah ya pertemuan kita kali ini. Ibu harap semuanya sudah mengerti dari konferensi meja bundar ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.